Meninggalnya Ratu Elizabeth II tak hanya menyisakan luka mendalam bagi para keluarga kerajaan. Beberapa oknum malah mempertanyakan soal kepemilikan barang-barang yang ada di kerajaan Inggris, bahkan barang-barang pribadi milik Ratu yang menjabat paling lama itu. Bahkan diantaranya diyakini merupakan hasil curian di masa lampau. Lantas apa saja barang-barang tersebut dan bagaimana sejarahnya? Simak dalam polemik kali ini. Tidak butuh waktu lama setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II, berlian bernama Koh-i-Noor kembali ramai jadi perbincangan publik. Batu berbentuk oval ini sayangnya diminta kembali oleh masyarakat India. Koh-i-Noor adalah salah satu dari 2.800 berlian yang disematkan pada mahkota yang dipakai Ratu Elizabeth II. Walaupun sebelumnya mahkota ini dibuat untuk Ratu Elizabeth Bowes-Lyon atau Ibu Suri Ratu Elizabeth Alexandra Mary. Ibu Suri lalu memberikannya kepada sang anak Ratu Elizabeth II. Berlian yang sebelumnya diketahui memiliki 793 karat tersebut ternyata punya catatan sejarah penting. Beberapa negara pernah memperebutkannya, bahkan hingga kini negara-negara tersebut masih mengklaim bahwa berlian tersebut adalah milik mereka. Menanggapi hal tersebut, kerajaan Inggris mengatakan bahwa berlian tersebut tidak akan dikembalikan dan kemungkinannya sangat kecil untuk jatuh ke tangan kerajaan lain. Beberapa tuntutan pun disuarakan. Sebenarnya ini bukan yang pertama kalinya. Mulai dari tahun 1974, saat itu adalah kemerdekaan India, dan permintaan lainnya juga dilayangkan saat penobatan Ratu Elizabeth II, namun tidak digubris oleh pihak kerajaan. Sejarah mencatat berlian tersebut awalnya jatuh ke tangan Mongol pada abad ke-16. Kemudian terjadi perebutan dan direbut oleh Persia, tapi tidak lama kemudian direbut lagi oleh Afghanistan. Saat berada di tangan Afghanistan yang saat itu dipimpin oleh Shah Sujah Durrani, berlian Koh-i-Noor kembali dibawa pulang oleh Maharaja Kerajaan Sikh Ranjit Singh. Setelah perusahaan milik kerajaan Inggris, East India Company membeli saham dari kerajaan India dengan memaksa Maharaja dan Jip Singh yang masih berusia 10 tahun untuk menjual seluruh tanah dan harta miliknya di tahun 1840. Begitu juga dengan berlian Koh-i-Noor yang kemudian jatuh ke tangan kerajaan Inggris. Perusahaan itu kemudian mempersembahkan berlian Koh-i-Noor kepada Ratu Victoria. Suaminya, Pangeran Albert pun meminta agar berlian tersebut dipotong dan dipasang di mahkota Ratu Alexandra dan Ratu Mary, sebelum akhirnya disematkan di mahkota Ibu Suri tahun 1937. As Queen of England, Elizabeth knows she has virtually no real power. Di antara banyaknya barang berharga yang dimiliki Ratu, agaknya berlian berbentuk bintang yang satu inilah yang jadi paling populer dan banyak disorot. Pasalnya, berlian tersebut juga diklaim sebagai hasil curian saat Inggris berkuasa oleh seorang sejarawan dari Afrika. Menurutnya, berlian seberat 530 karat tersebut ditambang di Afrika Selatan pada tahun 1905. Kemudian dihadiahkan kepada Edward ke-7. Berlian yang kini disematkan di tongkat sang ratu tersebut awalnya ditemukan oleh seorang penambang di Afrika Selatan pada 26 Januari 1905. Pada tahun 1907, pemerintah kolonial Transvaal membeli berlian yang bernama Cullinan dan Perdana Menteri Louis Botha menyerahkannya kepada Edward ke-7, Raja Inggris yang menjabat saat itu. Cullinan kemudian dipotong dan menghasilkan batu dengan nama Cullinan I dan bintang besar Afrika, dan menjadi berlian potong terbesar di dunia. Raja memilih Joseph Asser & Co. dari Amsterdam untuk membelah dan memoles batu kasar menjadi permata cemerlang dengan berbagai ukuran. Cincin Sultan tipu ini diyakini diambil dari tubuhnya saat ia terbunuh oleh orang Inggris di tahun 1977. Tipu Sultan menjadi terkenal karena keberaniannya melawan kekuasaan Inggris di India. Menurut banyak media, cincin itu dijual kepada pelelangan di Inggris yang kemudian didapatkan oleh seorang penawar yang tidak dikenal dengan harga 145.000 pound Inggris. Cincin yang bertuliskan nama Dewa Rama dalam aksara Devanagari itu dianggap sebagai bentuk simpati yang besar dari seorang tipu sultan terhadap umat Hindu. Namun yang menjadi kontroversi adalah cincin tersebut bertuliskan Dewa Rama, sedangkan tipu sultan diketahui adalah seorang pejuang muslim. Pemilik cincin seberat 41,2 gram tersebut juga diketahui adalah seorang yang sangat dibenci oleh Inggris. Selama 17 tahun memimpin menggantikan ayahnya, ia diberikan julukan sebagai Macan Mysore. Tak hanya itu, ia juga memiliki aliansi militer yang ditempatkan di India Selatan sebagai kekuatannya. Selain batu Koh-i-Noor yang banyak diminta kembali oleh warga India, batu Rosetta juga ingin dibawa kembali oleh para aktivis dan arkeolog untuk kembali ke tanah airnya
yaitu Mesir. And most importantly, ancient Greek, which had never been forgotten. But translation wasn't easy. Mereka mengklaim bahwa mereka bisa membuktikan bahwa batu Rosetta dicuri oleh Inggris. Menurut para sejarawan, batu Rosetta ini sudah ada sejak tahun 196 sebelum Masehi dan merupakan hasil hadiah kemenangan pertempuran melawan Prancis di tahun 1800-an. Used phonetically to represent a sound, and to represent an abstract concept, and to represent literally used and drawn. Menurut banyak laporan media dan juga arsip sejarah, di tahun 1803, pembuat patung Elgin diduga sudah memindahkan sebuah patung dari dinding Parthenon di Yunani dan membawanya ke London. Patung yang kemudian diberi nama patung Elgin ini dibuat oleh seorang arsitek dan pembuat patung bernama Paidias dan beberapa asisten. Ia kemudian memindahkan patung tersebut karena merasa memiliki hak dan juga atas perintah dari pemerintah Kekaisaran Ottoman pada waktu itu. Banyak pihak yang tidak setuju dan memperdebatkan pemindahan patung tersebut. Pun titah yang diberikan penguasa Ottoman tidak ditemukan, sehingga membuat beberapa pihak menganggapnya sebagai penjarahan. Setelah terjadi debat panjang, patung Elgin lalu dijual kepada pemerintah Inggris dan dipajang di British Museum. Setelah merdeka, pemimpin Yunani meminta benda berharga tersebut untuk dikembalikan, namun tidak ada respon dari pihak kerajaan. Selain itu, banyak aktivis yang kemudian berusaha untuk meminta kembali patung Elgin. Mereka aktif mengkampanyekan agar patung tersebut kembali ke Pantheon. Bahkan di tahun 2014 silam, UNESCO menawarkan untuk menjadi penengah antara Yunani dan Inggris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sayangnya, hal tersebut ditolak oleh British Museum atas dasar bahwa UNESCO bekerja sebagai badan pemerintah, bukan sebagai wali museum. Dan berselang 7 tahun kemudian, UNESCO mengeluarkan keputusan pertamanya tentang patung Pantheon dan meminta agar Inggris segera mengembalikannya kepada Yunani. A great deal of damage was Setelah terjadi pertempuran Magdala pada tahun 1869, Inggris mengambil kitab suci yang menjadi penyebab utama pertempuran tersebut. Untuk membawa kembali manuskrip ke Ethiopia, sebuah asosiasi juga dibentuk yang disebut Asosiasi untuk Kembalikan Harta Karun Ethiopia Magdala. Namun tidak ada jalan keluar yang mereka dapatkan. It's just about 2 pages. Manuscripts that you see here. Seorang penjajah dari Inggris bernama Henry Wickham mencuri 70.000 benih Hevea brasiliensis untuk menanam karet di Asia Tenggara, yang mengakhiri bom karet Amazon dan juga periode ekonomi yang hebat di Brasil. Pria ini kemudian mendapat julukan bajak laut bio di negara Amerika Serikat. Use the appropriate tapping knives. Tap with the correct thickness and depth. Cangkir anggur milik Kaisar Mughal, Shah Jahan, dicuri oleh Kolonel Charles Seton Guthrie pada awal abad ke-19 yang kemudian dikirim ke Inggris. Pada tahun 1962, cangkir anggur tersebut disimpan di Museum Victoria dan Albert di London.